salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas ayat-ayat yang di sana Allah menjelaskan tentang penghuni lembah Jahannam. Jadi neraka Jahannam itu ada lembah, ya, seperti di bumi ini ada dataran yang sangat dalam dan rendah. Nah, dataran yang tempat yang dalam dan rendah itu namanya lembah, ya, lembah. Dan neraka juga begitu. Seperti yang saya sebutkan dulu di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, bahwa neraka itu kata Allah seperti sumur yang dalam. Itu kenapa malaikat menjaga neraka itu di atas. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. Jadi malaikat menjaga neraka itu di atas, alaiha, di atas. Nah, kalau penjaganya di atas, itu artinya penghuninya di bawah. Itu kenapa di surat An-Nisa ayat 145 ada orang yang kata Allah di level paling dalam, di bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka di paling bawah, ya, di tingkat paling bawah. Namanya ad-darkil asfal, tingkat paling bawah. Jadi bedanya surga dan neraka, Bapak Ibu. Kalau surga itu tingkatnya ke atas, maka disebut darajah. Inna al-jannata mi'atu darajah. Begitu kata Nabi. Surga itu ada 100 tingkat, tapi tingkatnya ke atas. Makanya sifat surga itu tinggi. Fi jannatin aliyah. Nah, karena surga itu tinggi, makin ke atas makin mewah, makin ke atas makin mewah. Namanya darajah. Beda dengan neraka. Neraka itu ke bawah tingkatnya. Makin ke bawah makin payah, makin ke bawah makin payah. Nah, tingkat ke bawah itu namanya darakah. Jadi kalau tingkat ke atas namanya darajah, derajat. Kalau tingkat ke bawah namanya darakah. Nah, tingkat yang paling bawah itulah yang disebut dengan lembah. Ya, dalam hadis dari Ibnu Mas'ud kata Nabi, yalqauna ghayyan, ada dalam surat Maryam itu disebutkan istilah ghayyan, huwa wadin fi jahannam ba'idal qa'ri. Kata Nabi, ada satu lembah di dalam Jahannam itu yang sangat dalam, yang sangat dalam. Bahkan kata Nabi, kalau dijatuhkan batu besar dari atas, lawasalat ila qa'riha ba'da sab'ina kharifa. Baru sampai di ka'arnya, ka'ar itu di lembahnya tadi, setelah 70 tahun batu itu jatuh. Itulah dalamnya lembah Jahannam itu. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, ta'awwazu billah min jubbil huzni. Faqalu ya Rasulullah ma jubbul huzni. Qala wadin fi jahannam tata'awwazu minhu jahannam kulla yaumin alfa marrah. Berlindunglah kalian dari jubbun. Nabi ditanya, apa itu jubun ya Rasulullah? Kata Nabi, lembah di dalam Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri berlindung dari lembah itu 1000 kali setiap hari. Jadi dasarnya Pak Ibu, dari lembah Jahannam itu neraka pun takut. Bayangkan ya, dasarnya lembahnya itu. Hingga neraka pun berlindung dari lembahnya itu 1000 kali setiap hari. Karena diceritakan lembah Jahannam itu apinya paling dahsyat dan apinya bersifat kanibal karena dia makan api. Ya, jadi api yang ada di lembah itu makanannya api. Kalau api yang lain Jahannam itu makanannya batu dan manusia.
Tapi yang lembah jahanam itu makanannya api. Karena begini Pak Ibu. Bapak Ibu kalau yang belajar fisika tahu itu, api itu kalau sampai temperatur paling tinggi, dia makan api. Dia akan kanibal. Jadi api itu bisa kanibal kalau sampai temperatur paling tinggi itu. Nah, api jahanam api yang kanibal. Maka makanannya api. Nah, itulah kenapa jahanam pun takut dengan lembah itu. Karena dia makan api pula. Ya, begitulah satu tempat yang akan dihuni oleh sebagian manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran lembah jahanam itu ada 3 sebutannya. Ada 3 sebutannya. Pertama disebut dengan sakar. Nanti Bapak Ibu baca surah Al-Mudassir ayat 26 sampai 28. Al-Mudassir 26 sampai 28. Sa'uslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tazar. Di Al-Mudassir 26 sampai 28. Akan dimasukkan dia ke dalam sakar. Tahukah kamu apa itu sakar? Sakar itu kalau masuk ke dalamnya apapun tidak ada yang bersisa. Inilah dasarnya sakar itu ya, lembah itu ya. Kalau masuk apapun ke dalamnya tidak bersisa. La tubqi wa la tazar. Begini Ibu, neraka itu kalau manusia masuk ke dalamnya itu masih bersisa. Kenapa masih bersisa? Karena neraka hanya memakan kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Itu kata Allah di surah An-Nisa ayat 56. Kalau orang masuk neraka, habis kulit, hangus kulit, diganti kulit baru. Nah, jadi orang kalau masuk neraka itu Ibu, yang dibakarnya kulit saja. Hangus kulit, habis kulit, ganti kulit baru. Begitu terus. Yang badan, yang tulang, tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya sakitnya baru terus. Itu kenapa kulit diganti. Karena yang merasakan sakit itu kulit. Beda dengan sakar lembahnya. Tidak ada satupun yang bersisa. Habis semua. La tubqi wa la tazar. Itu yang disebut dengan lembah. Sakar namanya. Yang kedua lembah itu namanya ghayyan. Ini disebutkan di surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Akan datang satu generasi di belakang mereka, yang generasi itu orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Nabi ditanya, apa itu ghayyan? Kata Nabi, wadi fi jahannam. Ghayyan itu lembah di dalam jahannam. Nah, jadi yang kedua, lembah itu disebut dengan kata ghayyan. Ya, disebutkan di surat Maryam ayat 59. Yang ketiga, lembah neraka itu disebut dengan kata wailun. Wail. Ya, nah itu lembah. Nah, itu disebutkan di surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Fawailun lil musallin. Lembah neraka bagi orang yang salat. Aneh ya, orang salat ya, tempatnya lembah. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Hebatnya apa Ibu ya? Hebatnya, ternyata lembah jahanam itu penghuni pertamanya semuanya terkait dengan perkara salat. Coba Bapak Ibu baca surah Al-Mudassir tadi tentang sakar. Kan sakar tadi ya. Baca surat Al-Mudassir 43 sampai 44. Ya, 42, 43, 44. Masalakakum fi sakar. Apa yang membawa kalian masuk ke sakar ini? Lembah jahanam tadi. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak salat. Oh, ternyata salat Pak perkaranya.
Jadi orang yang masuk ke lembah itu perkara salat. Dulu kami tidak salat. Bapak Ibu kalau baca tadi surat Maryam tadi, ya, siapa yang masuk rayyan tadi? Allazi adha'us salah. Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Mereka yang menyia-nyiakan salat. Kalau yang masuk sakar tadi, yang tidak salat. Siapa yang menghuni sakar, tidak salat. Sakar tempat. Siapa yang menghuni rayyan, yang menyia-nyiakan salat. Yang menyia-nyiakan salat itu menganggap sepele. Salat dianggap remeh. Ini anak-anak kita banyak begitu tuh, Ibu. Oh, salat leh. Kolah. Entah leh. Itu namanya menyia-nyiakan. Menganggap ringan, menganggap remeh salat itu. Dianggap salat itu tidak penting. Ya. Nah, orang yang menyia-nyiakan salat itu tempatnya rayyan. Kalau tadi yang tidak salat, sakar. Sekarang yang menyia-nyiakan salat, rayyan. Kalau surah Al-Ma'un tadi, kata Allah apa? Siapa yang menempati well, al-musallin, orang yang salat juga. Tapi siapa yang menempati salat, yang menempati well yang salat itu, yang lalai dari salatnya. Jadi ada 3 level ya. Yang menempati sakar, yang tidak salat. Lam naku minal musallin. Makanya sakar itu paling dahsyat. La tubqi wa la tazar. Siapa yang menempati rayyan, yang menyia-nyiakan salat, yang meremehkan salat. Dia salat, tapi salat dianggap tidak penting. Dianggap ya perkara remeh saja. Ya, itu namanya adha'us salah. Tempatnya rayyan. Yang ketiga tempatnya well. Kalau ini orangnya salat, tapi dia lalai dari salat. Bukan lalai dalam salat ya. Ini lalai dari salat. Sebab Bapak Ibu, lalai dari salat, lalai dalam salat beda. Allah tidak mengatakan allazina hum fi salatihim sahun. Tapi allazina hum an salatihim sahun. Sebab kalau lalai dalam salat, semua kita pernah lalai. Kadang kita lupa jumlah rakaat, dah begitu. Kadang-kadang Bapak Ibu tagak katalah tagak Allah 3 ampek tu. Tu lalai namanya tu. Ya, kadang imam salah-salah baca ayat, lalai namanya tu. Ya, kadang Bapak Ibu ya lupa rakaat, 3 rakaat udah salam saja. Padahal dia harus 4 rakaat, lalai namanya tu. Tapi Allah nak mengatakan lalai dalam salat. Kalau begitu semua masuk neraka nanti. Yang dikatakan lalai dari salat. An itu maknanya al-bu'du. Dia salat, tapi salat itu tidak berpengaruh dalam hidupnya. Dia mengucapkan takbir, tapi sedikit saja ada masalah, mengumpat, mencela. Padahal dia takbir tadi. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Ada masalah, Allahu Akbarnya lupa. Padahal ketika dia jatuh, ketika dia tersungkur, tetap Allahu Akbar. Sekarang dia tersungkur di dunia ini, kenapa tidak Allahu Akbar? Itu yang lalai dari salat namanya itu. Dia salam, assalamualaikum, kiri kanan. Tapi dengan tetangga tidak berdamai. Dengan dusana bercakap. Ya kan? Jorang sabala, ya, bahasa salah. Itu yang lalai dari salat nama itu. Lalu assalamualaikumnya di mana? Itu yang masuk well. Ya. Nah, selain daripada perkara salat ini, Ibu, well itu ada penghuni tambahan. Selain perkara salat. Satu disebutkan di Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailun lil mutaffifin allazina iza kalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lembah neraka
bagi orang yang curang, yang apabila mereka membeli selalu minta dilebihkan dan ditambah, dan jika mereka menakar jadi penjual mengurangi takaran dan timbangan. Ini tempatnya well juga nih, lembah jahanam juga orang curang. Maka curang ini tidak boleh, ya, baik pedagang maupun pembeli. Ya, kecurangan tu umum sifatnya tu. Ini sebentar lagi akan ada pemilu nih, ya, pilpres. Tolong Bapak Ibu yang ada di KPU jangan curang, jangan curang, jangan ditambah suara orang, jangan dikurangi suara paslon lain. Tempatnya lembah neraka. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang menambah, ya, sehingga menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak lain, itu namanya curang. Sama yang jual bali itu Bapak Ibu kalau minta tambah itu kan rugi pembeli begitu tu. Curang, ibu untung. Itu curang tu. Ya, makanya saya sering mengatakan Bapak Ibu kalau belanja tidak diperbolehkan minta tambah. Curang. Minta tambah itu tidak diperbolehkan, curang. Kalau ditambahnya hadiah, alhamdulillah. Tapi mengancam tidak boleh. Tambahlah Pak, ambo kan siko belanja tadi sud ambo ada kamari ambo nya. Terpaksa je tambah. Itu curang namanya itu. Ya, itu namanya yastaufun. Curang itu. Melebihkan untuk kita, berkurang untuk orang. Kalau mereka menjual jadi pedagang, timbangan takaran dikurangi. Ini curang ini. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, katanya kalau beli BBM di pom bensin itu tidak cukup. Kalau belinya 10 liter 0,8 lenyap. Katanya begitu. Dan itu dari sono katanya, dari sono, dari atas. Curang itu. Dari presiden, menteri BUMN-nya, dirut Pertamina-nya, pegawainya, sama tukang, ya, colok ke dalam tank itu sama semua tuh, curang. Ya, tempatnya lembah neraka. Percayalah Anda. Kalau Anda lihat aja nanti. Ya. Yang curang itu. Ya. Tidak boleh. Kalau ada pegawai setelah finjer, tuhnya mota di lapau lu. Rokok-rokok, lu punya pinjer kau mah. Lu kena jual lah, itu curang je tu. Ya. Karena kalau lah pinjer berarti wak lah panuh dapat hak tu. Kena jual lah. Kecuali nya fungsional. Kalau fungsional tentu tak duduk di kantornya sesuai fungsinya masing-masing. Yang polisi itu di lapangan, polantas. Yang dokter tentu berjalan ke kamari je pasien. Itu fungsional tak apa-apa, karena fungsi harus jalankan sesuai dengan, ya, undang-undang. Tapi Bapak Ibu struktural, digaji memberikan pelayanan. Itu apa mau tahu sudah fingerprint tu kalapau. Rokok-rokok 2 batang tu curang. Ada ibu-ibu apa-apa guru sadang maja ditinggal anak-anak di kelas supaya sembahyang duha. Curang tu. Karena ibu digaji untuk mengajar, untuk bukan sembahyang duha. Curang nama itu. Tak boleh. Tempatnya well. Ya, semua yang curang tempatnya well. Ya. Termasuk seperti yang saya katakan juga, ibu-ibu kalau dikasih uang belanja dapur ada apa, tidak boleh dibelikan ke jilbab atau tas, ya, apalagi HP, karena itu kecurangan. Curang namanya itu. Karena itu penyalahgunaan wewenang. Boleh itu ya, curang. Ya, begitu tuh Pak. Jadi mutafifin well tempatnya. Lalu wailun likulli humazatin lumazah allazi jama'a mala wa adadaha. Ini yang kelima ini. Setelah tadi urusan salat ya. Neraka well bagi semua orang yang lidahnya mengumpat dan mencela, yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ada tempat, ya, well itu bagi yang lidahnya, ya, kalau bicara mengumpat, mencela. Jadi manusia yang paling dahsyat azabnya nanti kelak di akhirat yang lidahnya tidak terjaga dengan baik. Ini, ya, sekarang udah musim-musim pilpres pemilu ni, Ibu. Lidah berganti jo jari kau. Orang mencela kini tidak jo lidah, lebih pun ujung jari di media. Sama saja itu.
Yang mencela sama, namanya lumazah. Ya. Humazah itu artinya yang menekan. Jadi kalau dia bicara, orang tertekan. Kalau dia bikin kebijakan, orang tertekan. Pokoknya kerajonyo menekan orang saja. Yang suka menekan orang tu bahasa Arabnya hammaz. Ya, hammaz itu bukan takan artinya. Ya, pekerjaannya humazah. Itu makanya ada huruf hamzah. Kenapa hamzah disebut hamzah? Karena kalau dilafalkan ditekan dari dalam a. Itu makanya hamzah namanya. Kalau mim, nun, lam, tak ditekan lah. Jadi ada orang tu kerajonnya menekan orang saja. Ya, kau kalau jadi atasan kau, jadi bos, main pecat, main pindah, main sanksi, itu saja kerjanya. Asabil berbeda pendapat, jadinya langsung, ya, kalau tak pindah, mentawai, pecat. Kalau tak, turun pangkat. Ada orang cerita menjadi pejabat, tak bisa berbeda, tak bisa dikritik. Asal dikritik, langsung datang tekanan, pressure. Ya, itu namanya humazah tu. Kayak dulu lah, yang tak amu vaksin, dipotong tunjangan. Yang tak amu vaksin, tak dilayani administrasi. Sampai ditangkuk-tangkuk di jalan bagai. Itu humazah tu. Ya, sampai lah takut-takut orang di jalan Pak. Ambo Pak saja vaksin ditangkuk-tangkuk di jalan tu Pak. Ambo tak pernah jalan gadang le Pak. Ambo jalan mancing sini Pak ken kamari. Takut apa kena tangkuk Pak. Ya. Itu humazah tu Pak. Apa dasarnya kita memaksa-maksa orang? Ya toh? Tak ada dasarnya masa-masa orang itu. Himbau-himbau saja, tapi tidak usah orang pergi dipaksa, pergi ditangkap. Tangkap apa ibu? Tagak aparat situ, nangkuk awak. Kan tak mengerikan daripada ibu tu. Tu humazah nama tu. Nino masuk-masuk tu humazah nama tu. Ambo tak sesuwana masuk tangkuk-tangkuk vaksin tu Pak Ibu. Ya kan? Sehingga kadang-kadang ambo harus 1/2 jam berjalan jadi sajam jadinya. Kamano kamari tak porosok jalan tapi apa dia mau ganggang di padang tu jadinya Pak Ibu. Dek kamari modok jalan tu, apa dia mau gangko apa mau jadi Pak Ibu. Jadi itu humazah tu. Ada orang yang begitu pekerjaannya. Menakan-nakan orang saja. Ya, sehingga orang kau tak bisa manguk dia. Sama tempatnya well itu. Yang itu tu. Lembah neraka tu. Termasuk yang lidahnya tadi. Ya, menyakiti orang. Tambahannya orang kikir. Yang kerajonnya menumpuk harato, menghitung harato tu sekerajonnya. Sedekah enggak, infak enggak, zakat enggak. Menghitung-hitung saja. Ada orang kebiasaan begitu. Kalau datang bulan baru, nyopai ke ATM, ngecek saldo, bertambah tu pulang lah itu saja. Pokoknya setiap bulan mencek saldo sekerajonnya. Itu namanya jama'ah malau wa adadah. Ya sama orang kikir tu, lembah neraka tu. Jadi kalau ada orang kikir, itu tempatnya spesial. Itulah alasannya seorang istri diperbolehkan mencuri uang harta suaminya supaya suaminya tidak masuk well. Jadi kalau ibu menciluk piti apa, itu menyelamatkan apa tu. Ya, supaya apa kau tidak masuk well. Jadi kau ketahuan ibu menciluk dia apa, jawabnya itu. Menciluk ibu tidak menyelamatkan apa. Ya, karena yang kikir itu tempatnya well. Kalau ada pak yang kikir, ya kan? Yo bana simpilik karyang ibu. Karena suami-suamiku situ ibu. Magi belanja sakete yo sarenge loh tiap hari. Ya kan? Aku minta tambah belanja tu kece. Piti panjang saya macam. Padahal lah seminggu ya gi piti tu, piti panjang katanya. Kok yang situ apa tu ambil selalu. Jangan ngecek-ngecek je kena oleh. Ya, elo sah. Ya, asal telengahnya elo, telengahnya elo. Itu. Nah, atau ketahuan ibu ambil piti bu ya tu. Minta menyelamatkan apa pada masuk well itu. Itu. Gitu ya. Karena orang kikir itu tempatnya lembah jahanam itu. Kecil ibu-ibu, ambon neko cuk neneko ke 7 tarui dan pomai. Ayo tu. Itu well ya.
Lalu di surat Al-Jasiyah ayat 7 sampai 8 Allah sebutkan wailun likulli affakin asim. Neraka wel tempatnya bagi orang yang pembohong lagi pendosa. Jadi pembohong itu namanya affak. Ya, orang yang sangat bohongnya namanya affakin asim. Oh, jadi orang pembohong, aduh orang pebu, pokoknya asal tasabui namu apa tu, bohongnya tak kena langsung. Itu namanya afak. Lah branded bohong tadinya. Pokoknya asal tasabui namu apa tu, nanti kena cie senyo. Ya, dutonya. Itu ya. Maka orang suku baduto tu pebu afak nama itu. Itu tempatnya well. Ya, pembohong. Yang ndak bisa dipacik kecil lebih bu. Kini lain, besok lain lo, besok lain lo, besok lain lo, ndak ada yang sama lah. Risiko lain di belakang lain lo, itu afak namanya. Dan tu ancamannya serius, nerakanya paling bawah tu orang pembohong itu. Ya, makanya ndak boleh berbohong tu ibu. Ya, dalam kondisi apapun kecuali hanya boleh berbohong, satu menyelamatkan nyawa dalam perang, dua menyenangkan hati istri. Jadi bohong hanya dua saja boleh. Dalam ada tawuran perang, lalu ada orang dikejar musuh, lari, kita tahu dia sadar bersembunyi, lalu ini yang mengejar bertanya, Pak, ada nampak orang lewat sikap? Jangan, tunya menyuruh, jangan. Salamu ambo tagak di siko ko, Pak, pindah tagak Pak lu. Salamu ambo tagak di siko ko, tak ada nampak dan bola. Itu ya, atau enggak ya? Boleh, karena menyelamatkan nyawa tu. Atau boleh berbohong. Yang kedua, berbohong untuk menyenangkan hati pasangan, hati istri. Itu boleh. Tak berdosa. Misalnya ibu beli baju baru. Tu ibu pakai baju buan di mangkuk kacau. Ibu kan cari-cari mereka orang. Tu bawa ke kami kan, Pak, Bapak. Itu apa tak boleh jujur. Bohong. Model Desirat Nasari. Tu bohong tu, tapi berpahala. Sebab ibu kalau dikecet, ibu model Desirat Nasari ya kecil ibu, kecil ibu tu berpahala tu. Ya. Malu mau 60 tu Desirat Nasari le ko. Tapi tak apa-apa lah bohong begitu. Atau ibu kau masak. Ibu kalau masak kena minta dipuji. Tu makanya ibu tu kalau masaknya bertanya kawak tu serang makan tu, Pak, dia lama Pak. Tu tanya tu, dia lama Pak, hanya minta dipuji suana tu. Jangan jujur Pak. Lama mereka kuambaknya konggiang suruh Pak. Kalau bertanya ibu, lama Pak. Ibu dari dulu sampai kini tak berubah masak. Padahal rasut aku apuntah tu. Tapi yang begitu tu, itu boleh Pak, tak berdosa itu. Bohong menyenangkan hati. Bukan jujur ke Pak, tak boleh masak asal lain. Kau apa kecen? Apa? Lama Pak. Lama kau dari dulu hamba masak ibunya. Cik ibu, dia nak masak-masak sudah cik, boleh rejanya. Gitu tu. Jadi menyenangkan hati istri itu berbohong boleh. Tapi lain daripada itu tak boleh bohong. Ya, apalagi bohongnya sudah branded, udah menjadi identitas dia bohong itu. Namanya affak. Tu tempatnya tu well. Wailun likulli affakin asim. Nanti baca di Al-Jasiyah ayat 7 ya. Itu janji Allah. Dan siapa pembohong ini? Minimal ada dua yang disebutkan di surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 224. Ya, di Asy-Syu'ara 221 sampai 224. Hal unabbiukum alaman tanazzalu syayatin? Maukah engkau saya kasih tahu, kata Allah, siapa yang menjadi bestinya setan? Jadi ada besti setan. Jadi setan itu punya besti. Ya. Ya besti ku ana moe ko. Ya kawan akrab lah. Jadi ada setan itu punya besti setan. Ya. Artinya kalau besti itu separangai sama ko. Dan separangai setan ko pembohong. Sebab setan itu makhluk pembohong. Dalam hadis Bukhari begitu. Ketika Abu Hurairah menangkap pencuri 3 malam
Di lapen tarui saja lah berjanji tak akan menciluk, tapi menciluk panjang saja. Dan malam ketiga tertangkuk aja lapen lah. Tapi katanya, saya ajarkan engkau kalimat ya, tapi lepaskan saya. Kalau kau baca menjelang tidur, kau tidak akan diganggu setan tu. Apa? Baca ayat kursi ya. Dia pergi, dilepaskan. Kata Nabi, dia benar. Walaupun itu pembohong. Kata Nabi begitu. Tahu tidak engkau siapa yang mengajarkan ayat kursi menjelang tidur tu? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Kata Nabi, setan itu. Itu maksudnya setan pembohong. Setan itu pembohong, tapi sekali itu jujur. Ketika setan mengajarkan ayat kursi, jujur. Tapi lebih daripada itu, setan itu pembohong. Nah, setan itu punya besti yang sama-sama pembohong. Siapa besti setan itu? Tanazzalu ala kulli afakin asim yulqauna sam'a wa aksaruhum kazibun. Satu, dukun-dukun yang mendengarkan berita-berita bohong dari jin, lalu berita bohong pun disampaikannya kepada orang. Itu bohong. Jadi jin paranormal itu pembohong. Kalau ada dukun bicara, akan begini nih. Ini nanti rezekinya begini nih. Itu dukun, itu bohong. Ya. Makanya dulu ada ya paranormal Ibu yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun 2012 ya. 2012. Lah mati Bu tu nanti kiamat begini nih. Enggak? Karena bohong beritanya tu Pak. Ya. Dukun-dukun tu bohong. Allah sebut begitu. Mereka mendengar berita bohong lalu disampaikan pula kebohongan itu kepada kita. Yang didengar dari jin itu bohong. Setan pembohong. Berita dari jin dan setan itu bohong semua. Tidak ada yang benar itu. Kalaupun ada yang betul, kebetulan saja. Tidak ada yang benar. Ya. Maka kalau ada ibu mendatangi dukun lalu mempercayai ucapan dia, itu tidak boleh. Syirik. Karena beritanya bohong. Tidak ada yang benar tu. Kau musim-musim kini kau banyak juga orang percaya ke dukun Ibu. Ya kan? Ada loh ya, yang mendatangi dukun tu. Kadang Ibu, model itulah ada CEO nama Pak. CEO. Itu di majalah-majalah tu, rezeki bulan ini lancar. Ya. Tu yang CEO-nya cancer. Bodoh. Yang cancer jodoh mampet. Jodohnya susah loh. Itu kan bohong tu. Jadi percayalah Ibu. Karena dukun-dukun tu pembohong. Allah sebut begitu. Yang kedua yang pembohong itu wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Asyu'ara dulu penyair, sekarang penyanyi-penyanyi. Penyanyi itu bohong-bohong itu. Bohong itu. Gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberangi. Itu demi kamu. Apa entah? Rinai saya dibon. Bohong tu Ibu. Ya. Jadi penyanyi itu kalimat duto saya banyak jelas baca dah. Jelas baca baik-baik lagu itu, duto saya banyak. Tak ada isi itu. Makanya para pujangga, para penyanyi, para biduan, itu besti-besti setan. Karena mulutnya bohong-bohong saja tu keluar tu. Ungkapannya tak ada yang betul itu. Ya, ibu bapak bacalah bait-bait nyanyi itu. Itu ya gombal semua itu. Yang namanya gombal ya bohong itu. Bohong itu. Yang namanya gombal. Gombal itu kan tak batu tu. Ya, namanya gombal. Ya. Itu kenapa Allah sebut penyanyi itu atau biduan atau penyair itu mereka itu afak, para pembohong, seperti dukun-dukun sama. Tempatnya dua lembah jahanam. Maka bebu anak-anak, cucu-cucu, jangan bacito-cito lo jadi penyanyi, naik. Itu omong kosong saya penyanyi itu tuh, nyanyian itu tuh, tidak ada yang bermanfaat. Ya kecuali salawat, ya burdah, ya madah nabawi, itu bisa lah. Tapi kalau ya seperti lagu alamat palsu, cinta satu malam, itu bohong saya itu Pak. Bohong saya. Ada dulu lah kamu juga bang SMS siapa ini bang. Itu. Ada dulu nenek heboh tu lagu apa?
lagu itu. Hutang Warendo. Itu namanya ya, apak ya, apak. Itu sampai ke anak-anak ketik apa lagu itu, Ibu? Ya kan? Ya kan? Itu Masya Allah. Itu tidak ada guna apalah itu. Ya. Sotong Barendo tuh. Nah, itu bohong-bohong yang telingo ada yang batu tu. Banyak yang lain negeri dangan, mengatu dangan. Ya. Iko kadang apa lah kok paikan tu ke radio ta, ID auto ID musik langsung. Geleng-geleng sampai di bawah kan tu. Itu berita bohong saja cuma sepanjang jalan tu. Ya. Itu ya. Nah, itu yang well tempatnya ya, yang well. Lalu di surat Al-Baqarah 79 ya, Ibu Bapak ada pertanyaan dulu. Nah ya. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah, neraka well bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan inilah pesan Allah supaya mereka dapat keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah mereka dengan apa yang mereka tulis dan celakalah mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Dia Allah katakan siapa yang well? Orang yang menulis Alkitab, Al-Quran, menafsirkan Alkitab, menafsirkan Al-Quran, tapi tujuannya mencari keuntungan sedikit. Oh, ini beginilah kata Allah. Ada penguasa, kebijakannya salah. Lalu sibuklah para ustadz, para ulama, para kiai mendalilkan ayat untuk membenarkan kesalahan sang penguasa supaya jadi komisaris. Betul. Sebab kalau ulama yang mengatakan ini benar, ini dalilnya, umat percaya. Percaya umat. Nah, yang begitu itu tempatnya wailun. Celakalah apa yang mereka tulis dan celakalah apa yang mereka lakukan. Ada banyak dari dulu, Pak Ibu. Ya. Para tokoh agama yang melencengkan pesan Allah supaya dapat keuntungan yang sedikit, kata Allah. Dan sampai hari kiamat akan terjadi begitu ulama-ulama su' namanya. Ulama-ulama yang bisa dipesan fatwanya. Dan dia dapat kompensasi, jabatan, kekuasaan, fasilitas. Tidak sedikit ulama yang begitu itu. Dan dampaknya satu negara orang bisa sesat gara fatwa yang satu itu. Itu maka tempatnya wail, neraka yang paling bawah, lembah neraka. Kalau ada ulama, ustadz, buya, kiai begitu, tempatnya wail. Dia berani mengatakan inilah yang dimaksudkan Allah, padahal tidak begitu. Dan orang percaya karena dia ahli dalam bidang agama. Ya? Nah, jadi banyak orang-orang yang begitu dari dulu pekerjaannya begitu. Ya, makanya di masa Nabi Musa dulu ada seorang ulama besar namanya Bal'am. Bal'am inilah yang melegalitas ya kezaliman penguasa hingga dia matinya su'ul khatimah. Ada begitu tuh. Dulu Nabi Yahya itu hampir ketika dia diminta mengubah ajaran Al-Taurat, boleh menikah dengan anak tiri, tidak mau dia, maka Nabi Yahya dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh. Makanya Nabi Yahya dibunuh karena tidak mau mengubah Taurat. Dalam Taurat dikatakan tidak boleh menikah dengan anak tiri, haram. Ada raja yang ingin menikah dengan anak tirinya yang cantik. Dalam Taurat tidak boleh. Dipesanlah untuk diubah Taurat. Nabi Yahya tidak mau, dibunuh. Tapi ada sebagian ulama yang bisa dikompromi dengan penguasa. Nah, ulama yang kompromi dengan kezaliman ini, yang menggunakan Al-Quran sebagai dalil-dalil membenarkan kezaliman, kata Allah, wailun lahum. Neraka wel tempat mereka. Ya, ini Bapak Ibu,
Ya, ini peringatan kepada para ahli agama. Ya, agar lurus. Ya, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau dapat sesuatu informasi, jangan di-share dulu. Cek dulu, cara menceknya tanya orang yang ahli di bidangnya. Kalau ada satu hadis dikatakan siapa yang puasa hari ini, maka diampuni dosanya sekian tahun. Aduh, ini hadis kok rasul-rasul tak pernah bersobok, tak pernah tadanga dah. Yo le batu ndak apa. Apa tanya si ustaz yang ahli di bidang hadis tanya. Share kenyo. Pak Ustaz tolong penjelasan mbak aku yang sahabat tua gaya, Pak, yang mana gaya. Nanti baru kalau sudah bisa dapat informasi ini valid Pak, sahih Pak, perawinya begini. Share lah, dapat pahala kita. Itu menebarkan kebaikan namanya itu. Tapi kalau tidak jelas ini sumbernya, yang nulis siapa, tutup sampai di situ. Jangan-jangan kita termasuk orang yang afak, ya, menyebarkan kebohongan. Afak itu seperti jin, seperti dukun tadi. Dia terima berita dari jin, berita bohong, dia sebarkan pula kepada orang yang datang kepadanya. Itu kenapa dukun-dukun tempatnya lembah jahanam. Kenapa? Karena dia menebarkan berita bohong yang disampaikan jin kepadanya. Karena berita dari jin itu bohong. Itu pula disampaikannya ke orang. Orang sesat pula oleh berita dia itu. Sama Pak. Makanya Bapak Ibu kalau terima berita, klarifikasi atau tabayun namanya ya. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepadamu, itu cross check dulu, tabayyun dulu, begitu. Perintah Al-Qur'an begitu. Jangan langsung di-share-share saja. Jangan-jangan kita ikut ya dalam kelompoknya afak asim tadi. Ya, penyebar kebohongan. Nah, itu. Nah, yang kelima yang dalam well ya, atau yang ke-8. Afaman syarahallah sadrah lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Kata Allah, apakah sama ya, apa orang-orang yang lapang hatinya dalam Islam, mereka dalam cahaya petunjuk Allah, maka samakah dengan orang yang keras hatinya? Tidak. Kata Allah, celakalah orang-orang yang hatinya keras daripada berzikir menyebut nama Allah. Jadi wailun itu Bapak Ibu, siapa yang wailun? Orang yang keras hatinya. Qasiyah qulubuhum. Orang yang keras hati. Siapa orang yang keras hati? Itu di Al-Baqarah cerita umat Nabi Musa disebutkan salah satu orang yang keras hati. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Al-Baqarah 71 ya. Kemudian hatimu menjadi keras setelah kejadian itu. Yang kerasnya lebih keras dari batu, kata Allah. Siapa yang dimaksud di sana? Orang yang membunuh. Karena kasus itu penyembelihan sapi untuk mencari pembunuh. Orang yang keras hati itu adalah orang yang suka membunuh. Makanya kata Allah, celakalah neraka wel bagi orang yang qasiyah qulubuhum, yang hatinya keras. Karena orang yang suka membunuh kok Ibu, hatinya tuh tidak ada kelembutan. Itu makanya apa-apa ibu-ibu itu jadi tukang jagal tuh, itu tidak salah. Tapi jangan profesi itu. Bo kalau acuk mendabi itu ibu kari hati yok din. Orang yang acuk mencari darah atau tumpah itu hatinya karih, karih hati. Di Kuranji itu ibu pernah kejadian setahun lebih kalah. Jadi apa? Kau menggali daging. Ya tiap hari mendabi jawi kerajanya main pisau meladiak. Ibu ko menggali lontong di muka. Perkara parkir segala macam ibu. Terjadilah konflik gesekan. Apa yang terjadi? Masalah ketik ibu.
Datangnya ke ibu tu, ngambil ladiang pandabi tu, ibu dia percancangan ke badan ibu tu. Balah badan ibu tu dia. Lu bayangkan, ladiang pangarik daging tu, cualah tajamnya ibu tu. Itu tak nyok tutuhan ke ibu tu, dah hak. Putih kau hak. Tak kari hati namanya tu. Kenapa? Karena tiap hari menumpahkan darah. Jadi memang menumpahkan darah tu kari hati dia. Ya. Atau makanya orang yang membunuh tu hatinya keras. Makanya kata Allah, fawailun lil qasiyah qulubuhum. Neraka wel tempat orang yang hatinya sudah keras. Dan hati keras itu karena sering membunuh atau gampang menghilangkan nyawa. Keras hati dia. Ya, itu makanya ketika hamil, orang melarang mendabih. Suami ko kalau isteri hamil dia mendabih-dabih nak. Beko cacat anak awak. Sebenarnya tak cacat anak dulu. Jangan kari hati awak, jangan kari hati anak. Sebenarnya tak lalu buang tu, tak cacat gitu tu. Tak dulu buang dulu tu. Di dabih binatang tu beko anak awak cacat tak dulu buang. Cuman perilaku kita ketika anak dalam kandungan, baik perilaku bapa, perilaku ibu nanti akan berpengaruh ke jiwa anak. Ya. Kalau apaknya suka mendabi ketika anak kari hati apak tu, berarti hati anaknya kari lebih. Ya. Atau maka ketika hamil itu sering mendekat kepada Allah supaya hati anak tu lunak, jiwanya jadi lunak. Itu tu. Itu ya kenapa orang yang keras hati itu tempatnya well. Kenapa? Karena dia suka menghilangkan nyawa orang. Itu ceritanya yang keras hati di surah Al-Baqarah tadi, yang suka membunuh tadi. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswa. Coba bayang ibu menyipak kucing saya, ibu nak. Kurangnya tembaknya si ilaha illallah. Tak kari hati nama itu. Makanya yang dimaksud keras hati itu pembunuh. Terakhir di surah Fussilat ayat yang ke-6. Siapa yang yang masuk ke dalam well itu, kata Allah, wailun lil musyrikin. Neraka well lah bagi orang yang berbuat syirik. Nah, syirik yang ada sudah saya jelaskan. Ada syirik dalam akidah, ada syirik dalam ibadah, termasuk riya. Makanya wailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Orang yang riya itu tempatnya sama, dasar neraka. Aku banyak kini musim-musim kampanye kok. Ya, bagi bantuan di masjid 10 juta. Tujuannya mohon dukungan. Well tempatnya tu. Ayolah kamu. Ya. Aku nak didukung orang mereka yang tak betul lihat. Itu well nama tu. Ya. Karena dia syirik. Baru yang terakhir ini 10 kali diulang di satu surat. Di surat Al-Mursalat ayat yang ke-15 dan 10 kali diulang Allah. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Neraka well bagi orang-orang yang mendustakan ya janji-janji Allah. Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu Masya Allah ya, bukan tak percaya dengan neraka, mengolok-olok neraka. Well tempat itu. Nyubik rumah makan di situ mie neraka. Itu mukazibin tu. Mie neraka. Beko datang telangan, Pak, mie neraka asal porsi. Level 1 ini minta aku. Betul. Ada pun makan mie neraka level 1 tu, level 1 tu cukup sebenarnya saja. Nak mengolok-olok tu. Wailun yauma izin lil mukazzibin. Ya, nyobek sambal neraka bagai. Itu mukazzibin tu. Lebih dari mukazzibin lagi tu, sudah mengolok-olok azab namanya tu. Ya. Ada malah kemarin tu artis yang viral tu. Dia ingin masuk neraka katanya. Karena dia ingin bikin arisan sama teman-temannya. Dan dia mau bikin konser bersama Michael Jackson katanya. InsyaAllah Ibu ya. Itu mukazibin tempatnya well itu.
di kampung ambo pebo kalau preman-preman kuah, ini preman jadi jelas. Dah tahu neraka kayaknya pebo, api ange awak, kecik preman di kampung. Nyo masuk neraka tu nyalang biasa loh ini tu. Kalau biasa je nak langi mana tu. Sama mandi yange, awak kalau mandi yange itu pertama masuk tak kajut tu mah. Beko lama beranang, beko lama ni kan luar tu macam cubalah dia. Cubalah tu besok. Peliklah besok kaya. Itu namanya mukazibin dia awal dan itu 10 kali diulang Allah tu di surah Al-Mursalat tu. Ya, wailul yawma idzin lil mukazibin 10 kali diulang tu. Percayalah begitu itu. Ada orang-orang yang begitu. Nah, itulah ya 9 atau 10 dia tentang orang-orang yang akan menempati lembah di dalam jahanam. Nanti Bapak Ibu cek saja ayat-ayatnya, dibaca lagi kembali, ya dibaca ulang kembali ayat-ayatnya. Ya mudah-mudahan kita tak ya termasuk orang-orang yang Bapak Ibu jangankan di lembahnya, di atas saja pakai anginnya saja tidak akan kuat kita, apalagi lembahnya itu. Begitulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.